Mikroteknik pembuatan preparat jaringan hewan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu dimulai dari isolasi organ, fiksasi, dehidrasi, dealkoholisasi, infiltrasi, embedding, sectioning, affixing, deparafinisasi, staining, mounting, dan labeling. Preparat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu mencit atau mus musculus dan ikan gabus atau Channa striata. Adapun alat yang diperlukan yaitu alat bedah. Mencit bisa dimatikan dengan dua cara, yaitu anestesi dan disertasi. Di sini kami menggunakan cara disertasi, di mana mencitnya itu langsung dipatahkan lehernya. Sedangkan kalau cara anestesi yaitu dengan menggunakan kloroform. Nah, sekarang masuki tahap isolasi, yang merupakan langkah yang harus dilalui sebelum melakukan fiksasi. Nah, di sini kami akan mengamati organ mencit, yaitu bagian organ pankreas dari mencitnya. Isolasi ikan gabus, bagian yang diambil yaitu bagian insang dari ikan gabus. Insang diambil sekitar 1 cm dan dimasukkan ke dalam larutan fiksatif, yaitu larutan NBF. Nah, sedangkan organ pankreas dari mencit tadi dimasukkan ke dalam larutan fiksatif FAA, dan organ difiksasi selama 2 kali 24 jam. Tahap selanjutnya yaitu dehidrasi. Dehidrasi ini dia menggunakan alkohol bertingkat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, yang bertujuan agar jaringan tidak mengalami kerusakan secara tiba-tiba. Dehidrasi ini bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa molekul air yang terdapat di dalam jaringan. Proses dehidrasi ini dilakukan selama 2 jam dalam masing-masing konsentrasi. Adapun konsentrasi alkohol yang digunakan yaitu dari konsentrasi 70% 2 tingkat, 80% 2 tingkat, dan 96% 2 tingkat. Tahap selanjutnya yaitu dealkoholisasi dengan menggunakan larutan silol. Di sini juga menggunakan larutan silol sebanyak 2 tingkat. Dealkoholisasi bertujuan untuk menarik sisa-sisa alkohol yang terserap di dalam sel jaringan. Setelah organ dialkoholisasi di dalam larutan silol, selanjutnya organ tersebut diatur di dalam kaset yang nantinya akan dimasukkan ke dalam parafin. Selanjutnya yaitu tahap infiltrasi dengan menggunakan larutan parafin cair. Kaset yang sudah berisi organ dimasukkan ke dalam parafin cair yang pertama dan ditunggu selama 24 jam. Yang mana tahap infiltrasi ini bertujuan untuk menarik silol dari jaringan dan digantikan dengan cairan parafin. Selanjutnya embedding. Pada tahap ini juga menggunakan parafin yang sama pada tahap infiltrasi sebelumnya. Embedding ini merupakan tahapan penanaman organ ke dalam blok parafin, yang mana tujuannya ini untuk membuat blok parafin yang berisi jaringan yang nantinya akan dibuat preparat permanen. Penyusunan organ ke dalam blok parafin diusahakan berada di tengah-tengah agar mudah dalam penyayatan, dan dalam penanaman organ dipastikan agar tidak ada gelembung-gelembung parafin yang terdapat pada organ pada saat penuangan parafin, dikarenakan nanti hasilnya akan tidak maksimal. Berikut hasil dari penanaman blok parafin. Tahap selanjutnya yaitu sectioning dengan menggunakan alat yaitu mikrotom. Mikrotom merupakan suatu alat yang digunakan dalam penyayatan organ. Mikrotom ini dapat menyayat organ dengan ketebalan 0,5 mikron sehingga membentuk pita-pita parafin. Blok parafin yang sudah dibuatkan dijepit pada blok hordel agar tidak bergeser kemana-mana saat penyayatan.
Selanjutnya, diatur ketebalan 10 mikron terlebih dahulu karena ini bertujuan untuk meratakan blok parafin sebelum sampai ke organ. Ketika sudah sampai pada organ, maka digunakan ketebalan setipis 5 mikron dan disayat blok parafin sampai membentuk pita-pita parafin. Tahap selanjutnya yaitu affixing, penempelan organ. Hasil pita sayatan yang disayat menggunakan mikrotom kemudian ditaruh ke dalam air hangat dan dilakukan penempelan menggunakan kaca benda. Diusahakan pita sayatan ditempelkan di bagian tengah-tengah kaca benda agar mudah saat diamati. Penggunaan air hangat ini bertujuan untuk mengikat jaringan agar tetap kuat pada saat proses pewarnaan. Pewarnaan di sini menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Sebelum memasuki proses pewarnaan, terlebih dahulu jaringan yang terdapat pada kaca benda dilakukan deparafinisasi terlebih dahulu, yang mana deparafinisasi ini menggunakan larutan silol yang bertujuan untuk menghilangkan sisa parafin yang terdapat di dalam irisan. Larutan silol yang digunakan sebanyak 2 tingkat selama 2 menit. Selanjutnya, jaringan dilakukan penyiraman dengan menggunakan alkohol bertingkat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, di sini sudah memasuki tahap staining, yang mana tahap staining ini merupakan tahap pewarnaan jaringan. Nah, di sini kami menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Proses pewarnaan ini bertujuan untuk memberikan warna pada jaringan agar mudah diamati di bawah mikroskop. Nah, penggunaan pewarna hematoksilin ini bertujuan untuk mewarnai nukleus, sedangkan pewarnaan eosin itu bertujuan untuk mewarnai sitoplasma pada suatu jaringan. Pewarnaan hematoksilin dilakukan selama 5 menit, kemudian dibilas dengan air mengalir selama 1 menit, lalu disiram dengan alkohol 70% selama 1 menit, dan kemudian dibilas lagi dengan menggunakan aquades selama 1 menit, lalu baru diberikan pewarnaan eosin selama 5 menit. Penyiraman ini dilakukan setetes demi setetes sampai ditunggu mengalir terlebih dahulu, baru ditetesi lagi, mengalir, baru ditetesi lagi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penebalan dalam pewarnaan. Selanjutnya, disiram kembali menggunakan alkohol selama 2 menit sampai proses pewarnaan selesai. Selanjutnya dilakukan penebalan pada kaca benda dengan menggunakan perekat entelan. Preparat dan sudah dilakukan proses mounting atau penempelan kaca benda. Selanjutnya diamati di bawah mikroskop, digunakan pembesaran dari yang terkecil hingga pembesaran yang terbesar. Berikut hasil pengamatan di bawah mikroskop dari organ pankreas yang menggunakan pembesaran 1000 kali. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jaringan meristematik. Jaringan pada organisme terbagi menjadi 2, yaitu jaringan meristematis dan jaringan dewasa atau permanen. Kali ini akan dibahas mengenai jaringan meristematis. Jaringan meristematis adalah sekumpulan sel dengan fungsi dan bentuk yang sama serta memiliki sifat meristematis. Sifat meristematis pada jaringan artinya sel-sel pada jaringan tersebut aktif membelah atau bermitosis. Jaringan meristematis terbagi lagi menjadi 2 macam jaringan, yaitu jaringan meristem embrional dan jaringan meristem dewasa. Jaringan meristem embrional terbagi menjadi 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Ketiga lapisan tersebut dibentuk pada tahap gastrula. Ektoderm akan berkembang menjadi saraf, indera, dan epidermis. Endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Dan mesoderm akan berkembang menjadi semua jaringan selain yang telah disebutkan. Sebagai contoh adalah sistem peredaran darah. Maka dari itu akan dibahas mengenai sel darah putih yang ada pada sistem peredaran darah melalui virtual lab. Virtual Lab adalah web histology guide yang dapat diakses pada Google. Pada kali ini kami akan membahas tentang sel darah putih.
yaitu limfosit. Limfosit adalah komponen besar dari sel darah putih yang memenuhi hingga 20-25% dari sel. Limfosit terbagi menjadi dua, yaitu limfosit kecil dan limfosit besar. Limfosit kecil yaitu sel bundar dengan diameter 6 hingga 9 mikron. Memiliki pewarnaan intens pada inti bulat dari sebagian besar kromatin yang terkondensasi. Sitoplasmanya terbatas pada tepi yang berwarna biru pucat dan tidak ada butiran khusus. Limfosit kecil ini mampu bermitosis. Yang kedua ada limfosit besar. Limfosit besar adalah sel bulat yang berdiameter 9 hingga 15 mikron. Memiliki pewarnaan noda yang kadang-kadang disebut sebagai bukit dan lembah dari inti bulatnya. Sel ini memiliki banyak sitoplasma daripada limfosit kecil, dan juga tidak ada butiran khususnya. Limfosit besar ini mampu bermitosis. Macam-macam limfosit tadi dilepaskan dari sumsum tulang ke sirkulasi perifer. Mereka akan keluar melalui sistem peredaran darah ke salah satu organ limfatik perifer dan terus membelah. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Untuk melihat berbagai bentuk dari jaringan epitel, kami menggunakan histologi guide sebagai virtual lab kali ini. Yang pertama ada epitel pipih selapis yang fungsinya untuk mendifusikan zat-zat gas. Berikut adalah epitel pipih selapis pada mata. Selanjutnya ada jaringan epitel kubus lapis yang fungsinya untuk sekresi atau mengeluarkan zat dan melakukan proses absorpsi atau penyerapan. Berikut merupakan epitel kubus selapis pada pankreas. Selanjutnya adalah epitel silindris selapis yang memiliki peranan untuk melakukan penyaringan zat yang masuk pada tubuh. Berikut contoh jaringan epitel silindris selapis pada ovarium. Berikut adalah jaringan epitel pipih berlapis yang fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan ataupun suhu. Ini adalah hasil mikroskop dari epitel pipih berlapis pada epiglotis. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis yang fungsinya untuk melindungi jaringan, sel, dan kelenjar di bawahnya. Berikut merupakan epitel kubus berlapis pada esofagus. Berikut ada epitel silindris berlapis yang fungsinya untuk melindungi jaringan dan sel di bawahnya serta melancarkan proses sekresi pada tubuh. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis semu. Epitelium ini sebenarnya terdiri atas selapis sel epitelium, tetapi tinggi dari sel epitelium tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda sehingga terlihat seperti beberapa lapis sel. Berikut adalah epitel silindris berlapis semu pada larynx. Yang terakhir adalah epitel transisional. Dapat kita lihat bahwasannya epitel ini digambarkan sebagai jaringan yang terdiri lebih dari satu lapisan sel dengan susunan kombinasi bentuk kubus dan pipih. Letaknya ini sendiri biasanya ada di kantung kemih yang tujuannya untuk memungkinkan peregangan atau pembesaran pada organ penampung urin tersebut. Berikut adalah epitel transisional pada kantung kemih. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif pada hewan dan manusia yang dapat ditemukan di semua anggota tubuh, baik anggota gerak maupun organ-organ dalam dan luar. Jaringan otot tersusun dari sel-sel atau serat-serat otot yang tergabung dalam berkas-berkas. Sel otot memiliki membran plasma yang disebut sarkolema. Serat otot disebut miofibril, yang terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil disebut miofilamen. Miofilamen tebal mengandung miosin, sedangkan yang tipis mengandung aktin. Nah, aktin dan miosin ini yang menyebabkan sel otot bersifat kontraktil. Yuk, kita bahas lebih lanjut mengenai jaringan otot. Berdasarkan bentuk dan cara kerja selnya, jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot rangka atau otot lurik, dan jaringan otot jantung. Yang pertama, kita akan bahas otot polos. Yang ada di layar ini merupakan virtual lab dari MedCell yang dapat membantu kita untuk melihat bagaimana bentuk dari jaringan-jaringan otot tersebut.
Nah, yang ini adalah otot polos. Kita dapat menemukannya pada saluran pencernaan makanan, dinding pembuluh darah, ataupun kandung kemih. Bentuk dari sel otot polos ini merupakan spheric dengan kedua ujungnya itu meruncing dan bagiannya tengah itu lebih lebar atau gendut. Kemudian, inti selnya itu ada satu berbentuk oval di tengah-tengah selnya. Kemudian, sel otot polos ini polos, tidak memiliki pita gelap dan pita terang. Aktivitasnya lambat tetapi mampu berkontraksi dalam jangka waktu yang lama dan tidak cepat lelah. Sistem sarafnya saraf tidak sadar dan merupakan otot involuntir karena gerakannya tidak menuruti perintah yang diinginkan. Jaringan otot yang selanjutnya ada jaringan otot rangka atau otot lurik. Jaringan otot rangka disebut otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Bentuk dari sel otot rangka ini adalah silindris panjang dengan intinya itu berbentuk lonjong dan banyak jumlahnya terletak di pinggiran selnya. Sel otot rangka ini memiliki miofibril yang menunjukkan pita gelap dan pita terang, sehingga dia disebut otot lurik karena memiliki pola-pola lurik pada selnya. Nah, ini ada gambar yang lebih jelasnya lagi. Jadi untuk yang tebal gelap itu adalah I-band, kalau yang tebal terang itu I-band. Kemudian ada garis tipis gelap di antara I-band itu Z-line namanya. Dan yang terakhir ada H-band itu yang warna terang tipis di antara A-band. Lanjut ke bahasan yang terakhir, ada jaringan otot jantung. Otot ini hanya terdapat di jantung tentunya, sehingga disebut otot jantung. Sel otot jantung berbentuk silindris dengan ujung bercabang 2 atau lebih. Percabangannya ini disebut sinsitium. Untuk intinya, setiap serat otot jantung mengandung satu inti berbentuk lonjong panjang di tengah-tengah seratnya. Otot jantung berkontraksi cukup kuat secara ritmis dan otomatis sekitar 72 kali per menit. Otot jantung merupakan otot involuntir atau tidak sadar yang dikendalikan oleh saraf otonom. Jaringan otot jantung juga memiliki miofibril yang menunjukkan pita gelap dan pita terang sehingga berlurik-lurik. Berikut adalah rangkuman perbedaan dari jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan saraf merupakan sel-sel penyusun sistem saraf yang terdiri dari neuron dan neuroglia. Neuron berfungsi sebagai pengirim informasi berupa sinyal. Sedangkan neuroglia berfungsi sebagai pemberi nutrisi kepada neuron agar dapat bekerja dengan baik. Adapun bagian-bagian dari neuron yaitu, yang pertama ada sel Schwann. Sel Schwann merupakan sel glia pada sistem saraf manusia. Sel Schwann membungkus akson beberapa kali hingga membentuk selubung mielin. Yang kedua adalah selubung mielin. Selubung mielin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Yang ketiga adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung mielin, memiliki diameter sekitar 1 mikrometer, dan berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. Yang keempat adalah nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Yang kelima, ada ujung syaraf atau terminal akson yang berfungsi untuk melanjutkan impuls saraf. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf lain. Berdasarkan bentuknya, saraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, saraf multipolar. Saraf multipolar memiliki 1 akson dan 2 dendrit, tetapi bisa juga lebih. Contohnya sel Purkinje cerebellum. Yang kedua, saraf bipolar. Saraf bipolar memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson. Contohnya sel retina. Yang ketiga, saraf unipolar. Saraf unipolar merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Contohnya yaitu akar dorsal sel ganglion. Jaringan ikat longgar.
Jaringan ikat longgar atau yang biasa disebut sebagai areolar merupakan jaringan yang serat ekstraselulernya lebih sedikit, dengan komposisi bahan dasar berupa matriks cair yang lebih banyak dan sel penyusunnya yang lebih sedikit. Adapun fungsi penting dari jaringan ikat longgar ini yaitu memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, dan sebagai sarana transportasi makanan bagi jaringan tubuh lainnya. Kemudian ada pun contoh dari jaringan ikat longgar yaitu mesenterium. Mesenterium berfungsi sebagai selaput membungkus organ dalam perut. Mesenterium juga berperan sebagai pelekat agar usus kita menempel pada dinding perut. Seperti yang kita lihat pada gambar, jaringan ikat longgar, contohnya mesenterium ini, memiliki tekstur permukaan seperti serat, yang dimana serat ini terdiri dari serat kolagen yang berupa bundelan tidak beraturan yang berlimpah diwarnai dengan warna merah muda ataupun merah, dan juga serat elastis yaitu untayan tipis berwarna gelap yang tersebar dan diwarnai biru atau ungu. Jaringan ikat padat. Pada virtual lab kali ini, saya akan membahas tentang jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat tersusun atas serat-serat yang padat. Komponen utama jaringan ikat padat yaitu serabut kolagen. Oleh karena itu, sifat jaringan ini fleksibel dan tidak elastik. Serabut kolagen tersebut bergabung membentuk bundel-bundel yang paralel. Berdasarkan struktur serabutnya, jaringan ikat padat dapat dikelompokkan menjadi jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur menghubungkan antara otot dan tulang atau disebut juga tendon, serta menghubungkan tulang dengan tulang atau yang disebut dengan ligamen. Sementara itu, jaringan ikat padat tidak teratur terdapat di kulit. Selanjutnya, kita pilih connective tissue. Setelah itu, di-scroll lagi ke bawah dan klik pada bagian type of connective tissue. Di sini, kita bisa melihat berbagai macam bentuk-bentuk dari jaringan yang bisa diamati. Untuk bagian jaringan ikat padat teratur, kita bisa klik di bagian dense regular connective tissue. Selanjutnya, yang ada pada layar merupakan tampilan pengamatan dari serat kolagen. Kita bisa memperbesar atau memperkecil jarak pengamatan. Untuk perbesaran 40 mm. Untuk lebih jelasnya, bisa kita screenshot pada layar. Berikut merupakan hasil pengamatan dari jaringan ikat padat teratur yang ada di tampilan sebelah kanan. Inilah hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Ini adalah makrofag, di mana biasanya makrofag berukuran 26 makrometer dan nukleus yang ada di tengahnya banyak mengandung butir ekromatin. Biasanya di makrofag ini banyak mengandung sitoplasma yang sangat banyak mengandung vakuola, fagositik dan lisosom primer, di mana ia bekerja sebagai makrofag fagosit. Selanjutnya ditemukan fibroblast. Fibroblast merupakan sel yang menyintesis matriks ekstraseluler dan kolagen. Fibroblast merupakan sel jaringan ikat paling umum pada hewan. Fibroblast memiliki sitoplasma bercabang yang mengelilingi nukleus berbentuk lonjong dengan satu atau dua nukleus. Kemudian ditemukan elastis fiber. Elastis fiber memiliki garis-garis longitudinal dan bercabang dan satu sama lainnya bersatu seperti ini, membentuk jaringan yang tidak teratur. Selanjutnya, dalam keadaan segar, jumlahnya banyak, tampak warna kuning atau kemerah-merahan. Selanjutnya, kita klik dense irregular connective tissue dengan perbesaran yang sama dan bisa kita perbesar lagi. Untuk hasil pengamatan dari jaringan ikat padat tidak teratur, kita bisa lihat di tampilan sebelah kanan. Atau jika kita ingin melihat yang lainnya, kita bisa klik adipose tissue, cartilage, bone, dan lain-lain. Dan berikut merupakan hasil pengamatan jaringan ikat padat teratur serta jaringan ikat padat tidak teratur yang telah kita amati melalui histologi goet ini.